kepada orang yang nggak melihat kan, alias buta. Kalau kita kan bisa melihat seperti ini jelas terang, tapi justru mereka hafal Quran, mereka hafal Al-Quran, mereka jadi seorang ulama besar. Ya, Syekh bin Baz sendiri kan buta kan, subhanallah. Jadi ketika anak kita mempunyai kekurangan, kita tidak boleh mencelanya dan kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Surat Al-Baqarah ayat 221 mengatakan, Allah berfirman, "Wala amatun mu'minatun khairum min musyrikatin walau a'jabatkum." Sungguh mukminah, wanita yang mukminah itu lebih baik daripada seorang wanita yang musyrikah, walaupun itu cantik sekali. Jadi wanita yang muslimah, ya, wala amah, dan ini budak katakan wala amatu mu'minatun khairum min syuhati walau a'jabatkum. Dia lebih baik, ya, budak wanita yang mukminah lebih baik daripada orang musyrik yang cantik, ya, meskipun dia menghibur kalian. Ini apa? Menjaga, mendukung bahwasanya wanita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala ketika dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga tadi kan perempuan, sekarang laki-laki. Laki-laki dikatakan wal 'abdu mu'minun khairum min musyrikin walau a'jabakum. Dan budak yang laki-laki tapi dia mukmin, ya, dia mukmin budak tapi dia seorang mukmin lebih baik daripada orang yang apa, dia lebih baik daripada musyrik yang apa, orang yang tapi musyrik, ya, laki-laki tapi musyrik walaupun dia orang yang ganteng, ya. Kemana ya, ada laki-laki ya sewu hitam kecil, ya, udah hitam kecil, ya, kemudian ini ada yang gagah, hidungnya mancung, ya, tinggi lagi. Tapi yang pertama mukmin, yang kedua musyrik alias kafir, mana yang lebih baik? Yang pertama apa yang kedua? Yang pertama, ya. Yang pertama. Begitu juga ketika memilih wanita, ada wanita yang mukminah sama musyrikah, maka yang mukminah itu akan lebih tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dia lebih baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dibela Allah Subhanahu wa taala. Dan Bapak Ibu semuanya, rahimani wa rahimakumullah ajmain, kalian enggak usah, atau kita semuanya tidak usah heran dan gumun dengan penampilan orang-orang munafik, orang-orang musyrik, meskipun mereka menampilkan dengan penampilan yang mantap, ya, penampilan yang keren, yang cakep dan seterusnya, atau mungkin harta yang melimpah. Kenapa? Mereka adalah naudzubillah calon-calon penduduk neraka ketika orang-orang musyrik, orang-orang munafik, orang-orang kafir. Maka seorang mukmin enggak perlu gumun kepada mereka. Harusnya kalian itu tinggi tetap. Allah mengatakan di dalam surat Al-Munafiqun, wa idza ra'aitahum ta'jibuka azzamuhum. Apabila kalian melihat mereka, orang-orang munafik, kalian akan gumun melihat penampilan mereka, melihat tubuh-tubuh mereka. Tapi ingat, meskipun dia tubuhnya bagus, gagah, cakep, ganteng, tetapi enggak ada iman, maka ini perbuatan yang jelek, dan ini kejelekan yang terus nanti naudzubillah akan dijadikan, kata Allah Subhanahu wa taala, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sehingga orang munafik adalah di dasar api neraka. Di dasar api neraka orang munafik. Ya. Ini. Jadi kita ya harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh mencela. Kemudian
Allah juga berfirman dalam surah At-Taubah ayat yang ke-55. Fala tu'jibka amwaluhum wala auladuhum. Janganlah mengherankan Anda harta-harta mereka, anak-anak mereka. Innama yuridullah liyu'adzibahum biha fil hayatid dunya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menginginkan untuk menyiksa mereka di kehidupan dunia. Yuridullah liyu'adzibahum fid dunya wa tashaqu anfusuhum wa hum kafirun. Dan melenyapkan jiwa-jiwa mereka dan mereka dalam keadaan kafir. Naudzubillah min dzalik. Jadi kita tidak perlu heran, kita harus tetap optimis menghadap segala permasalahan. Meskipun ada kekurangan dalam tubuh kita atau anak kita atau kekurangan harta, kita tidak perlu minder. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Ini surat At-Taubah tadi ayat 55 yang mengingatkan kepada kita jangan gumun kepada mereka. Summa inna Allah subhanahu huwa alladhi yahluku wa yusawwiru kaifa yasha. Kemudian Allah Subhanahu wa taala itulah yang menciptakan. Allah yang menciptakan dan Allah yang menghendaki akan seperti apa anaknya ini nanti. Jadi Allah yang menciptakan dan Allah yang berkehendak. Anaknya ini mau seperti apa? Mau tinggi, besar, terserah Allah. Mau kuning, mau putih, terserah Allah. Sawiru kaifa yasha. Allah menciptakan sesuai dengan kehendaknya. Kalau jenengan yang buat, yang ciptakan kan sesuai dengan keinginan jenengan, pesanannya jenengan sendiri. Ya. Kayak motor aja, sesuai dengan yang diinginkan, warnanya merah, kuning. Ini Allah yang menciptakan. Allah yang menciptakan, maka kita harus bersyukur kepada Allah SWT. Allah berfirman dalam surat Al-Hasyr ayat 4, Huwallahul khaliqul bari'ul musawwiru. Dialah Allah yang menciptakan dan yang mengadakan, dan Allah itu yang apa? Yang menciptakan ini, yang buat bentuknya. Bentuknya mau seperti apa itu terserah Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Maka kita hanya taslim. Ya memang harus sabar. Sabar, memang misal punya anak yang misalnya ada cacat dan kekurangan. Itu diantara hikmahnya apa coba? Kalau punya anak seperti itu, hikmahnya apa? Diantaranya tambah pahala. Tambah pahala. Kenapa? Karena jenengan itu ngurusi lebih tinggi lagi. Ketika misalnya bebas, dia belum bisa jalan-jalan sampai umur 5 tahun atau sampai 6 tahun bahkan belum bisa. Ketika jenengan sabar akan musibah ini atau kondisi ini, akan dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mau menerima takdir Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara hikmahnya juga ketika kita mendapatkan seperti itu akan semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mau ridho, akan semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena bisa jadi karena dosa-dosa kita, ya dosa-dosa kita berarti Allah memberikan kepada kita seperti ini. Jadi kita akan banyak istighfar, astagfirullah. Mungkin ketika yang belum tahu hubungan pas dalam keadaan lagi tanggal merah ditabrak aja, kemudian kelailah jadi anak yang sewa idiot dan yang selanjutnya. Atau mungkin dia berbuat yang lain padahal itu pelanggaran itu kan, maka akhlaknya enggak sempurna. Itu sebagai apa? Dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah SWT biar ingat dosa. Ya, ingat dosa. Jadi banyak istighfar. Jangan jadi ini
yang hanya akan membuat kalian atau kita semuanya jadi sedih ketika dengan ada yang seperti itu sudah keluh kesah terus, terus marah-marah sama anaknya. Kalau bisa dilempar anaknya, ibaratnya itu. Kalau sudah seperti itu, dia merasa dosa, dia merasa salah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia mau introspeksi diri. Nah, ini yang akan menjadikan kita itu tidak tenang. Kenapa tidak mau ingat kepada Allah Subhanahu wa taala? Padahal ketika kita mau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala sudah qadarullah wa masya'a ta'ala. Semuanya atas takdir Allah Subhanahu wa taala, dan apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Nah, maka kita harus menerima apa yang Allah berikan kepada kita. Kemudian larangan terkait kita tidak boleh mencela anak-anak kita, meskipun kurang sempurna atau kurang cantik dan kurang gagah dan seterusnya, tidak boleh. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Ali Imran ayat ke-6, "Huwallazi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha." Huwallazi yusawwirukum fil arham. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang membuat bentuk kalian di dalam rahim-rahim. Kaifa yasha, sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Allah berkehendak nanti lahirnya perempuan. Ya. Kalian dikasih perempuan, alhamdulillah. Allah berkehendak ya, lahir laki-laki yang besar, alhamdulillah. Kemudian laki-laki yang pendek, walhamdulillah. Yusawwiru fil arham kaifa yasha, sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illa huwal azizul hakim. Tidak ada semuanya hak sembah kecuali Allah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Nah, ini mengingatkan kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah itu maha perkasa lagi maha bijaksana. Kalau kita marah-marah sama anak, mentang-mentang kuat, Allah maha kuat. Ya, anak ya ibaratnya anak. Jotos ditendang juga ini kan nggak bisa apa-apa kan, apalagi masih bayi. Ya, masih bayi, cuma marah-marah setiap hari, tendang apalah, buang apa gitu. Ibarat itu. Ya ini gak akan menyelesaikan masalah. Mentang-mentang kuat, ini Allah mengatakan Huwal Aziz, Allah yang maha perkasa. Kalau kamu gagah-gagah, Allah itu yang maha perkasa, maka disyukuri ya, disyukuri. Semuanya kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tadi saya ingatkan, mungkin dengan seperti ini sebagai cobaan dan ujian besar bagi saya, biar saya lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Biar saya ingat dosa-dosa saya dan seterusnya. Biar saya akan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang sangat penting untuk kita pahami. Biar kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam surat Abbas ayat yang ke-18 dan 19. Min ayyi syai'in khalaqah. Dari apa seseorang itu diciptakan? Min ayyi syai'in khalaqah. Diciptakan dari apa? Min nutfatin khalaqahu faqaddara. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dari air mani. Bahkan di ayat tadi dikatakan mimma immahin, dari air mani yang hina. Kemudian faqaddarahu, kemudian Allah SWT yang menentukannya. Allah menentukan segalanya. Kemudian tentang umurnya, rezekinya, kemudian selamat atau tidaknya, Allah yang menentukan ini. Faqaddar. Nah, ini semuanya mengingatkan kepada kita bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang berkuasa dalam masalah penciptaan ini, kita tidak boleh membencinya. Kemudian Allah berfirman juga dalam surat Al-Waqiah ayat 58 sampai 59. Afara'aitum ma tumnun? Apakah kalian tidak memperhatikan
apa yang kamu pancarkan. A antum tahlukunahu am nahnul khaliqun? Apakah kalian menciptakan? Apakah kalian yang menciptakan ataukah kami yang menciptakan? Ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jawabannya adalah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan. Semuanya adalah Allah yang menciptakan, yang mengatur adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka ini sebenarnya minta kepada kita semuanya tentang besarnya nikmat Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang Allah berikan kepada kita, maka kita wajib bersyukur. Kemudian beliau menjelaskan, "Fafham hada ya Abdullah wa aqilhu wa la yuhranaka jamal ahadi abnaika." Pahamilah wahai hamba Allah dan coba berpikirlah, jangan sampai menjadikan Anda lupa, tergiur dengan keindahan salah satu anak kalian. Jamali ahadi abnaika wa yahmilu waunaka ala dzulmil akharin. Karena bisa jadi kegagahan tadi, kecantikan tadi akan mendolimi kepada yang lainnya. Jadi jangan sampai terkecoh, tertipu. Ketahuilah, beliau mengatakan, fa inna akramakum indallah alqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di hadapan Allah adalah orang-orang yang bertakwa. Yang paling bertakwa. Misal ada anak 4. Ada anak 4. 1, 2, 3, 4. Sikap kita kepada anak 4 ini ya tidak boleh tidak adil. Artinya kita harus menghadapi sama. Misal anak punya 4, kan rata-rata ada yang 2, ada yang 3, ada yang 4, ada yang 6, sambil 4. Kita ketika anak 4 ini misal dia agak putih ya, yang kedua hitam, yang ketiga hitam sekali, yang keempat apa ya, sawo matang ya. Dari 4 ini berbeda-beda, secara penampilan berbeda-beda. Jenengan dituntut oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa taala, agar kalian berlaku adil dalam mensikapinya. Jangan sampai terlalu bahasa kita ya, pilih kasih kepada anak yang paling barep, anak yang paling gagah dewek. Anu gagah dewek ya. Terus bocah ya mainlah bahasa menurut dia. Gagah, kemudian dia yang kulitnya berbeda, kita tetap menghadapi sama. Bahkan dalam pembagian waris pun harus sesuai dengan haknya. Tidak boleh. Kalau membajuk harus diwai. Kayak membajuk harus diwai warisan ngasuk. Boleh pada kayak gitu. Misal kayak gitu, saya contoh aja. Ya, misalnya ada orang tua bilang, kayak nyusul, gak contoh tok loh. Kayak nomor 4, ngasuh aku ninggal, harus diwai warisan. Bajuk, dolan mangan turut tok. Harus diwai warisan. Ini boleh apa tidak? Tidak boleh. Kenapa? Pertama, la wasiata diwaris. Tidak ada wasiat untuk ahli waris. Ya, nggak boleh ahli waris diwasiati. Ya. Kemudian yang kedua adalah masing-masing punya hak. Lirijali nasibum mimma iktasabu wa linisai nasibum mimma iktasabna. Laki-laki dia dapat bagiannya. Perempuan juga dapat. Laki-laki punya dapat, perempuan bagian, ini perempuan juga bagian dapat. Masing-masing ada sendiri. Maka tetap dibagi, walaupun tadi pesanannya koner namanya kalau jam bagi. Mungkin malah kalau dilaksanakan tambah reang masa bisa dibreng nanti oleh anak yang tadi nomor 4. Ya, kakak pada rusuh ya. Malah nyuruh bayi. Sekalian bisa nih setan sih. Nah, ini
Contoh, tetap berbuat adil. Nah, di sini diingatkan bahwasanya ketika anak keempat ini, mana yang paling bagus? Yang paling baik, yang tadi yang paling putih, atau yang ini, yang empat, jawabannya tidak. Yang paling bagus, yang paling baik di hadapan Allah adalah yang paling bertakwa. Yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun misal yang tadi disebutkan ada yang hitam, contoh aja. Ya, tapi dia yang paling rajin ke masjid, paling rajin baca Al-Qur'an, paling baik. Ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak melihat kepada zahir, ya, dan juga bentuk kalian, bentuk kita semuanya. Allah tidak melihat itunya. Walakin yanzuru ilal qulubi wal a'mali. Tapi Allah Subhanahu wa taala melihat kepada hati-hatinya dan juga amal-amalnya. Tadi anak emas tadi, ya, anak emas. Di antara ini, ya, yang berbeda kulitnya, ini Allah Subhanahu wa taala tidak melihat itu semuanya. Tapi yang paling bagus adalah, yang dilihat adalah hatinya bagaimana dan amalnya bagaimana, bagaimana kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ini pentingnya kita memperhatikan hati kita dan juga amal kita. Dan juga bukan berarti loh kayak gitu nggak pakai jilbab nggak apa-apa. Kan Allah melihatnya apa? Hatinya. Ya. Enggak. Salah memahami. Justru ketika melihat, ya, Allah itu akan melihat apa? Hati-hati kalian dan amal-amal kalian, akan melihat amal kalian. Kalau memang Anda hatinya baik, akan menutup aurat. Lah, si betul hati napik, orang kuduman orang apa-apa. Itu kan, si penting hati napik orang kuduman apa-apa. Ini sebuah pemikiran yang perlu diluruskan dan syubhat yang dibantah. Justru ketika hati baik itu akan pakai jilbabnya, iya, kerudungnya, menutup auratnya. Allah akan melihat hati dan amal-amal kalian. Kalau orang punya kekurangan, ya semuanya punya kekurangan. Kalau ada di sewa ada orang yang pakai jilbab mungkin apa ngerasani atau apa, ya itu yang perlu diperbaiki ngerasaninya, hibahnya yang perlu diperbaiki, atau kekurangan yang lainnya diperbaiki, yang jilbab tetap dijaga. Rasulullah SAW bersabda di dalam hadis dalam Sahih Muslim nomor 1987 min hadis Abi Hurairah, dari hadis Abi Hurairah, qala Rasulullah SAW telah bersabda, innallaha la yanzuru ila suwarikum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak melihat kepada bentuk tubuh kalian, wa amwalikum, dan juga tidak melihat harta-harta kalian, ya, mau miskin mau kaya, ya, walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Tapi Allah Subhanahu wa taala melihat kepada hati-hati kalian dan juga amal-amal kalian. Jadi kalau memang amal kita baik, insya Allah kita akan menampilkan yang baik, ya. Hati kita baik akan menampilkan amalan yang baik pula, insya Allah. Dalam riwayat dikatakan, innallaha la yanzuru ila ajsadikum. Sesungguhnya Allah SWT tidak melihat kepada jasad-jasad kalian, wala ila suwarikum, dan juga tidak melihat kepada bentuk kalian, walakin yanzuru ila qulubikum. Tapi Allah melihat kepada hati-hati kalian. Nah, ini pentingnya Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah adalah untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, dan kita tidak boleh marah
atas pemberian Allah Subhanahu wa taala terhadap bentuk tubuh anak-anak kita semuanya. Memang ini perlu sabar dan harus ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang diberi kelebihan ya Bapak Ibu, yang diberi kelebihan anaknya sehat, ya, gak ada yang sedikit pun, itu juga ujian. Jangan sampai sombong dan kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah ajmain. Berikutnya adalah tahnikus sibyan wad du'a lahum bil barakah. Bahasan berikutnya adalah tahnikus sibyan. Mentahnik bayi. Ya, mentahnik bayi dan berdoa untuk mereka dengan doa keberkahan. Dasarnya adalah waqad kana min hadyihi sallallahu alaihi wasallam tahnikus sibyan. Dan telah ada petunjuk dari Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah untuk mentahnik bayi. Apa sih tahnik? Tahnik itu apa? Ya, dioles-olesi langit-langit ya. Kita misal punya apa? Korma sampai halus, kemudian dikunyahkan di langit-langitnya. Langit-langit daripada bayi. Dan didoakan keberkahan, ya Allah, berkailah anak ini ya Allah. Allahumma barik fi, Allahumma barik fiha. Ya Allah, berkailah ini. Ini tahnik. Ya. Dasarnya adalah dalam hadis yang sahih dari hadis Aisyah radhiyallahu anha. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yu'ta bis-sibyan. Suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam didatangkan bayi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa yubarik alaihim. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan keberkahan kepada bayi tersebut. Ayuhannikuhum, dan mentahnik bayi tersebut. Ini juga diambil faidah ketika bayi yang baru lahir disunahkan untuk ditahnik dengan kurma dikunyah-kunyah, dioleskan di langit-langitnya. Kemudian juga disunahkan di situ hendaknya ketika panjenengan dimintai doa. Misal ada teman ya Abu Wanda punya anak laki ya. Kemudian dibawa ke ustadznya. Kemudian minta didoakan, ya, didoakan. Seharusnya sebagaimana Rasulullah SAW dimintai doa, dia mendoakannya, mentahnik dan mendoakan sambil ya dioleskan di langit-langitnya. Ini sunnah daripada tahnik. Kemudian dasar berikutnya tentang tahnik ini dikeluarkan oleh Imam Muslim, Bukhari dan Muslim, dari hadis Asma binti Abi Bakar radhiyallahu anhuma, annaha hamalat bi Abdillah ibn Zubair di Makkah. Hadis Asma binti Abi Bakar radhiyallahu anhuma, bahwasanya dia saudari itu hamil. Waktu itu mengandung yaitu Abdullah bin Zubair di Mekah. Qalat, dia berkata, "Fakharajtu wa ana mutim." Aku keluar saat itu sudah kondisi sudah mau lahiran. Mutim itu sudah dilamaning lah. Ya, mungkin biasanya kalau sudah mau lahiran umur 9 bulan ya. 9 bulan bisa rata-rata. Dia sudah hampir melahirkan. Wa ana mutimun. Fa ataitul Madinah. Aku pun datang ke Madinah. Fa nasaltu bi Quba. Aku mampir di Quba, di Masjid Quba.
di Kuba itu. Fawaladtuhu di Kuba. Akhirnya aku melahirkan di Kuba. Ya. Ini Kuba, kalau bicara secara Kuba, ini di masjid yang dimana ketika seseorang sholat di Masjid Kuba, ya dari rumah sudah berwudu, kemudian dia sholat di Masjid Kuba, pahalanya seperti umroh. Ya, man ata Masjid Kuba, man tatahharu min baiti summa ata Masjid Kuba, fa shalla ya salatan kana ka umrah atau kama qila. Ketika dia seorang yang sudah wudu dari rumahnya, kemudian datang ke Masjid Kuba, kemudian dia sholat, maka dia seperti dapat pahala umroh. Pertanyaannya, ya, bagaimana kalau dari hotel? Dari hotel kan rumahnya kan di Indonesia, ya, masuk hotel adalah masuk daripada rumah Anda. Jadi jangan sudah wudu dari hotel Anda, kemudian menuju ke Masjid Kuba. Lanjut ya, ya. Kemudian dia melahirkan di Kuba itu. Summa ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian aku datangkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sudah lahiran, kemudian lapor kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan disampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dibawa bayinya. Dibawa bayinya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa wada'ahu fi hijrihi. Akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam pun meletakkan bayinya di pangkuannya. Wah, dibopong ya, diletakkan. Kita bayang gimana ya bopongnya ya. Oh, masih bayi baru lahiran ya. Summa da'a bitamratin famadhaha. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam minta agar coba ambilkan korma. Ya, ambilkan korma. Akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengunyahnya. Famadhaha. Summa tafala fihi. Kemudian Nabi SAW memasukkannya ke dalam mulutnya. Fakana awwalu syai'in dakhala fi jawfihi riku Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan yang pertama kali masuk ke dalam tenggorokan bayi tersebut adalah air ludah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah ya. Dikunyah-kunyah kemudian dimasukkan kepada bayinya. Summa hannaqahu bitamrah. Kemudian mentahninya dengan korma tadi. Summa ja'alahu wa yubarrik alaihi. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan untuknya. Dia mendoakan keberkahan untuknya. Untuk bayi tersebut. Itu Abdullah bin Zubair. Wa kana awwalu mauludin wulida fil Islam. Dan dia adalah anak yang pertama yang dilahirkan dalam keadaan Islam. Wa kana awwalu mauludin wulida fil Islam. Ini kisah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mentahnik Abdullah bin Zubair yang tadi lahir di Kuba. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mentahniknya dan mendoakan keberkahan. Berarti ini sunnah bagi kita semuanya mengikuti contoh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah mendoakan keberkahan dan juga mentahnik. Kemudian ada kisah di sini, ya kisah yang sudah masyhur. Ada kisah dikisahkan dari Imam Bukhari dan Muslim dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwasanya Ibnu Abu Talha itu punya anak, anaknya sakit, ya kan, anaknya sakit. Kemudian Abu Talha suatu hari pergi, kemudian ternyata anaknya itu meninggal, anaknya Abu Talha meninggal, udah meninggal. Kemudian Abu Talha ya pulang dan menanyakan kepada istrinya, ya gimana kabar anaknya, ya, gimana kabar anak saya, kan pantas ya
suami pulang kemudian tanya anak, "Pripun kabare?" Ya, si A yang lagi sakit tadi. Kemudian dia mengatakan, si istrinya mengatakan, Ummu Sulaim namanya, "Huwa askanu min makan." Dia lebih tenang dari sebelumnya. Lagi sakit ya, dia jawab, "Kepripun kabare anakku?" Dia lebih tenang daripada sebelumnya. Wah, berarti ayam kan ya, lebih tenang daripada sebelumnya. Lebih anteng lah pokoknya, lebih anteng daripada sebelumnya. Bayangan kan kira-kira semari ya. Dong tadinya kan sakit, tinggal pergi pulang takon kepada anaknya, bes lebih ayam lah, lebih tenang daripada sebelumnya. Ya, kayak seakan akan sudah sembuh, seakan-akan sudah kayak gitu, sudah duduk sini mas memiliki mas istri yang saya nih, sudah diambilkan makan malam, sudah ambil monggo niki dahar nih ya, cara sini kan dahar monggo niki diunjuk ya. Wong kesel sudah pergi kecapean, dibuat air minum kemudian dikasih makan malam. Kira-kira senang apa anda suami kayak gitu? Senang kan? Senang ya, ini istri soleha, muslim. Nah kemudian lagi itu ternyata sudah makan, sudah minuman, sudahnya wah rasanya. Tinggal ternyata ya namanya suami istri kan selesai ledek-ledekan, akhirnya terjadi apa yang terjadi. Apa? Hubungan suami istri. Ya, sudah suami istri sudah makan, sudah minum, sudah itu sudah hubungan biologis selesai. Tinggal bilang apa istrinya, "Mas, niku putrane ngencing di pendem nggih." Coba kira-kira wong lanang je terus kaget apa orang? Ya terkejut. "Mas, itu besok di apa makamkan ya si anak yang jenengan." Kaget kan? Nah, akhirnya apa? Langsung ketika paginya Abu Talha tok datang lapor kepada Rasulullah SAW. Ini ya, anaknya meninggal, malah suruh makan malam sambil santai-santai, kemudian sampai hubungan terjadi. Terus lapor kepada Nabi SAW. Dia menceritakan kepada Nabi SAW. Wahbarahu, ya, tentang kisah tadi diceritakan dari awal kayak gini. Nabi malam, "Arastumul lailah?" Apakah kamu tadi malam telah mengadakan kayak semacam hubungan suami istri? Arastumul lailah? Iya. Qala na'am. Ya. Nah, karena dia menceritakan kisahnya tadi. Anak lagi sakit, saya tinggal, saya tanya kepripun kabare? Wah, lebih aja belum, lebih tenang. Terus aku konmongan, terus makan malam, kemudian sudah minum, sudah kayak sampai hubungan, tinggal suruh besok dipendem kayak ya. Kaget kan? Diceritakan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya, "Nah, kamu sudah ini ya mengadakan hubungan tadi malam ya?" "Ji Rasulullah." Wah, kayak pengantin anyar ya, ya. Walimatul ars pengantin anyar. Nah, dia menjawab, "Qala na'am." Nah, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak marah, mendoakan, "Allahumma barik lahuma." Ya Allah, berkailah keduanya. Berkailah keduanya, yaitu Abu Talha dan Ummu Sulaim. Didoakan oleh Rasulullah SAW biar mendapatkan berkah. Apa akhirnya? Ternyata ya Allah Subhanahu wa taala memberikan anak dengan apa hubungan tadi yang terjadi. Allah berikan anak gulaman. Faqala Abu Talha, maka berkata kepada Abu Talha, "Ihmilhu hatta ta'tiyan Nabi sallallahu alaihi wasallam." Dan sekarang bawa bayi ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ternyata tadi ya sudah katakan udah beberapa ini waktu, kemudian lahir punya anak. Dan sekarang bayi ini bawa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam
meminta untuk mengambilkan beberapa kurma. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun mengambil kurma. Faqala amau syai'un? Qalu na'am, tamarat. Apakah kamu ada sesuatu? Iya. Apa? Kurma. Iya, dah. Faqala fa akhadha Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil kurma tersebut. Akhirnya apa? Mengunyahnya. Mengunyah, kemudian diletakkan di dalam apa namanya? Mulut bayi tersebut. Wa ja'ala fi sabi summa hannahu wa sammahu Abdullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengunyahnya, kemudian memberikan tahnik di mulutnya, kemudian diberi namanya Abdullah. Ini hasil hubungan antara Abu Talha dengan Muslim. Namanya Abdullah. Didoakan oleh Nabi, kemudian dia ditahnik, kemudian diberi nama oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang kami hormati rahimani wa rahimakumullah ajmain, ini diantara dalil yang menjelaskan disunahkan bagi seseorang untuk mentahnik. Banyak dari dalil yang menjelaskan untuk mentahnik. Jadi caranya tadi gimana? Jadi kunyah, kurma dikunyah, kemudian dioleskan sambil didoakan kepada anak kita semuanya. Masih ada waktu ya? Masih ada dalil lagi, saya bacakan lagi kisah di sini. Dalam riwayat Muslim dari hadis Anas Aidon. Hadis Anas juga, Dhahabtu bi'Abdillah ibni Abi Talhah al-Ansari ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina wulida. Aku pergi dengan Abdullah bin Abi Talhah al-Ansari ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika diberi anak, hina wulida. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi aba'in yahna, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat itu menggunakan baju mantel dan lagi menghias, menghina kudanya. Ba'iron lahu, diberi apa? Hena itu kudanya, dihiasi kudanya. Faqala hal ma'aka tamrun, apa kamu punya kurma? Faqultu, aku katakan na'am, ya. Fana waladhu tamarat fa'alqahunna fihi falaqahunna. Maka akhirnya kurma itu diambilnya, kemudian dikunyahnya sampai halus. Summa fagharafahu as-sabi famajjahu fihi. Kemudian dibuka mulutnya dan dimasukkan ke dalam ya mulutnya. Ya, ini juga dalil adanya tahnik. Faja'ala as-sabiyyu yatalammalu, dan ketika dikasih kurma di dalam mulut bayi, di bayi itu yatalammat itu kayak ngelamuti ya. Kayak lihat ya gitu. Itu yatalammat. Kan ada manis-manis di sampingnya. Ini itu. Yatalammat. Jadi masih ada. Biasanya kan kalau jenengan juga pas makan manis-manis atau ini kan sambil ilatnya kan jalan-jalan. Gitu. Bayinya seperti itu. Yatalammat. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hubbul ansar at-tamra. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan hubbul ansar at-tamra. Makan yang paling dicintai oleh orang-orang Ansar adalah itu kurma. Wasammahu Abdullah, maka dinamai Abdullah. Ini dalil bahasanya ditahnik. Dalam riwayat lain juga dikatakan dari Abi Musa al-Ansari, ini yang terakhir, wulida li ghulam fataitu bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku telah dianugerahi anak. Aku datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fasamau Ibrahim,
maka Nabi SAW berikan nama Ibrahim. Wa hannakahu, akhirnya mentahnik dengan tamar, dengan kurma. Jadi termasuk sunnah adalah Nabi SAW memberi namanya, memberi nama, kemudian mentahnik dengan kurma. Ini penjelasan tentang sunnahnya mentahnik. Sunnahnya mentahnik bayi. Apa sih manfaatnya? Ya kalau nggak disebut ya wallahu alam. Yang jelas di balik sunnah pasti ada hikmahnya. Jadi yang dirasakan bayi yang baru dirasakan apa? Pertama kali adalah hal-hal yang manis. Yang manis kan, kurma kan manis, nggak pahit kan? Kurma manis kan? Jadi yang manis ada hikmahnya. Dan juga disunahkan untuk memberikan nama kepada anak-anak kita semuanya. Mungkin sampai sini dulu pembahasan kita. Jadi kesimpulan pada sore hari ini, pertama tadi adalah kita harus minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk anak-anak kita semuanya, biar dijauhkan dari godaan syaitan. Kemudian kita berusaha menjaga diri, tidak boleh marah kepada anak-anak kita ketika Allah beri kekurangan kepada anak kita, baik dohirnya atau yang lainnya lah. Ya, kita tidak boleh marah. Kalau marah kepada anak berarti marah kepada Allah, marah kepada ciptaan Allah tidak boleh. Maka solusinya adalah harus disyukuri dan dikembalikan kepada Allah SWT. Kemudian yang terakhir tadi kita bahas adalah termasuk sunnah Nabi SAW adalah mentahnik bayi yang baru lahir dan juga mendoakan keberkahan. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Tentang judul berikutnya adalah Ikhtiyaru Ismil Hasan Litifli dan seterusnya. Ini PDF sudah saya share sama Abu Wanda yang mau nyemak. Ini sudah halaman yang ke 46. Ya, insyaallah besok kita lanjut. Mungkin sampai sini dulu, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.